Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi an'amana wa nawwara qulubana binuril iman wal islam wal ihsan wal afiyah wal ma'rifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema yang kita bahas pada kesempatan ini adalah puasa dan spiritualitas atau spiritual puasa. Sebelum kita membahas tentang spiritual puasa, perlu kita jelaskan ringkas bahwa puasa ini dilihat dari sisi syariahnya dulu. Yang harus kita ketahui, puasa itu sebenarnya apa artinya. Puasa itu pada dasarnya, arti dasarnya adalah imsak, menahan, atau as-shaum. Bisa juga diartikan diam, seperti Maryam, inni nazartu lirrahmani shauma, aku bernazar kepada Tuhanku untuk shaum. Maryam ibu Nabi Isa alaihissalam, ketika dia melahirkan Nabi Isa, dia berpuasa, bernazar puasa, tapi puasanya puasa diam. Ketika ditanya, kenapa kamu punya anak, siapa ayahnya, mana orang tuanya, kapan kamu hamil, dia diam, gak mau jawab, dia tunjuk aja Nabi Isa. Tanya yang bayi itu bisa ngomong. Nah, ketika orang menuduh dia pencina, maka bayinya yang ngomong, ibuku adalah orang suci. Dia diam, sebab kalau dia yang menjelaskan, maka orang tidak akan percaya. Tapi kalau bayi yang bicara, orang akan percaya. Ya. Jadi puasa itu bisa berarti diam secara bahasa. Kalau secara istilah, puasa itu memang dalam fikih menahan diri dari segala yang membatalkan. Makan, minum, hubungan suami istri. Ini yang disebut nanti puasa am, puasa orang awam. Jadi semua yang membatalkan puasa, baik makan, minum, hubungan suami istri, dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Inilah puasa secara syariah. Ya. Puasa ini diwajibkan bagi orang Islam baligh, berakal, mampu, mukim. Jadi kalau tidak Islam, belum baligh, belum wajib. Orang gila tidak wajib. Orang yang tak mampu puasa, tua renta tidak wajib, dia bayar fidyah. Termasuk orang mukim. Mukim itu orang yang bukan musafir. Kalau musafir boleh buka, ya. Zaman Nabi kita Muhammad SAW puasa 30 hari. Zaman Nabi Daud puasa itu selama setahun selang-seling, ya. Senin puasa, Selasa buka, Rabu puasa, Kamis buka, Jumat puasa, Sabtu buka, Minggu puasa, Senin buka, Selasa puasa, sampai setahun. Nah, ini puasa Nabi Daud. Ya. Masa kita ini termasuk masa yang diringankan kewajibannya, 30 hari. Kalau masa Nabi Isa puasanya 30 hari juga, cuma ditambah pendeta 10 hari dinajarkan mereka, dan karena mereka sakit, mereka tambah lagi 10 hari, jadi 50 hari. Jadi pendeta itu suka tahrif, merubah-rubah ajaran Nabi Isa, ya. Yang boleh buka anak-anak yang sudah tua, hamil, menyusui, musafir, sakit. Ini yang boleh buka puasa. Ayatnya wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang yang tak mampu, yang berat menjalankan puasa, boleh bayar fidyah. Yang tak mampu di sini siapa? Yang tak mampu adalah udah tua, umurnya 70 tahun nggak bisa puasa. Itu cukup bayar fidyah saja diganti. Jadi spiritualitasnya
Fidyah ini ternyata Allah itu menyuruh kita mengganti puasa dengan cara memberi makan sedekah fidyah. Kepada siapa? Fakir miskin. Kenapa fakir miskin yang diberi makan? Karena fakir miskin ini secara spiritual mereka termasuk orang yang paling banyak dijalimi, orang yang paling banyak bergantung, berharap, meminta kepada Allah karena kelemahannya. Makanya zaman Nabi Musa pernah dialog sama Allah, ya Allah, bagaimana cara aku bisa mendekat, berjumpa denganmu? Kata Allah, datangi fakir miskin, dekat dengan fakir miskin. Nah, ternyata hikmahnya di situ. Kalau kita berharta serba ada, kita merasa tidak bergantung, seperti tidak butuh sama Allah. Itu ghaniyun namanya kan. Maka Nabi membahasakan, kalau tidak ada sakit, niscaya orang-orang kaya yang berharta, mereka tidak akan pernah merasa butuh dengan manusia. Tapi pada saat mereka sakit jantung, sakit paru-paru, baru mereka butuh. Baru mereka butuh manusia itu. Di situ mereka merasakan betapa mereka sendiri tidak bisa hidup sendiri, butuh orang lain. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu secara syariatnya ringkasnya. Nah, sekarang kita mau lihat spiritualitas puasa. Kenapa disuruh Allah kita puasa? Nah, kalau kita kaji ke dalam diri kita ini ada nurani. Nurani ini tempat cahaya ilahi, tempat rasa bertuhan. Fitrah kita, hati kita memiliki rasa bertuhan, gitu ya. Letaknya di nurani, hati nurani kita paling dalam. Semua manusia ini mengakui adanya Allah, adanya Tuhan. Nah, dalam hal ini saya ingin sampaikan begini. Rasa bertuhan yang kita miliki itu berasal dari Tuhan. Rasa bertuhan itu langsung berasal dari Allah, tidak dari siapa-siapa, tidak dari setan, tidak dari iblis, tidak dari siapa, kecuali berasal dari Allah. Maka bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, coba pahami baik-baik. Rasa manis, di balik rasa manis pasti ada zatnya, namanya gula, gitu kan? Di balik rasa pahit pasti ada zatnya, namanya kopi. Di balik rasa pedas ada zatnya, namanya cabai. Di balik rasa asin ada zatnya, namanya garam. Jadi rasa-rasa itu sifat. Di balik rasa itu ada zat. Maka ketahuilah, di balik rasa bertuhan di nurani kita itu ada Tuhan, ada Allah, yang kita tidak berperantara dengan siapapun. Kalau dia sudah tereksplor, ya. Nah, ini kalau nurani kita sudah hidup, sudah tereksplor, sudah. Maka sebenarnya diri kita ini, kata ulama, berzikir. Jantung kita itu berzikir, Allah, 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 Allah. Tapi kita nggak bisa dengar, kecuali kita mengeksplorasinya. Ketika kita berzikir ke kedalaman nurani, baru kedengaran itu. Dia berzikir. Ya. Maka kalau bapak ibu rajin berzikir dengan kolbu, lama-lama kolbunya zikir sendiri tuh, kedengaran dia ngomong Allah, 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 Allah. Kalau tidak dieksplor, dia tidak kedengaran. Karena yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Benda-benda langit bumi ini berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama begitu. Nah, di dalam diri kita ini ada juga kolbu yang menjadi wadah ruh, ada akal, ada hawa nafsu. Nah, di luar diri kita ada jin, ada setan. Jadi yang menggoda dari luar di dinding kolbu itu setan. Ya. Jadi musuh kita itu dalam diri kita itu, di luar diri kita ada setan. Setan ini sifatnya allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Dia hanya mampu membuat was-was. Kalau bahasa kita ngompor-ngompori, ya. Setan ini hanya mampu ngompor-ngompori saja. Apakah setan mampu menguasai manusia? Tidak. Mampukah setan memaksa manusia berbuat jahat? Tidak. Menguasai tidak bisa, memaksa manusia buat jahat tidak bisa. Kecuali manusia menyerahkan dirinya kepada setan.
pasrah, tawakal ke setan, baru setan mengendalikan dirinya. Maka setan baik dari bangsa jin sekalipun tidak bisa merasuki diri kita kalau kita menolaknya, kalau kita tidak kosong, belum. Nggak bisa. Sebab kalau setan bisa menguasai manusia, memaksa manusia buat jahat, maka kita tidak bertanggung jawab atas kejahatan yang kita lakukan. Maka dalam fikih kan disebut wa mastukrihu alaihi. Semua yang kita lakukan terpaksa, kita tidak dihukum. Perempuan diperkosa, dia terpaksa, diikat, diperkosa, dia tidak berdosa. Yang berdosa yang memperkosa. Seorang masuk ke hutan, tidak ada makanan, yang ada cuma babi di situ, babi hutan. Dia bunuh babi hutan, dia makan dagingnya secukupnya. Nah, terpaksa. Nah, sesuatu yang wa mastukrihu alaihi, yang kita dipaksa melakukannya, maka kita tidak berdosa. Maka setan itu tidak bisa memaksa manusia. Dia hanya bisik-bisik saja, yuwaswis. Maka bahasa Tuhan dalam Quran, inna kaidasyaitanu kana dha'ifa. Sebenarnya kalau setan itu bisikannya, tipu dayanya itu lemah. Kenapa begitu dia bisik ke kita? Tuh lihat tetangga lu itu. Tuh cakep kan ceweknya, istri tetangga lu. Wah, istighfar kita, astagfirullah. Langsung pergi dia. Ya. Gitu dia bisik, kita istighfar, langsung dia mundur. Astagfirullah. Lihat tuh tetangga lu, udah kakek-kakek juga masih bandel banget, enggak puasa katanya. Memang udah kakek-kakek enggak puasa lah, enggak sanggup. Tapi dikompurinya kita untuk menjelek-jelekkan dia kan. Kita istighfar, dia terpental, langsung pergi. Maka setan itu tidak bertanggung jawab atas kejahatan manusia. Dialog dalam Quran lebih kurang dikatakan begini. Ketika orang-orang kafir, orang-orang durhaka, mereka menuntut ke Tuhan, ya Tuhan kami, ya Allah, ini setan ini dulu yang ngajak kami buat jahat nih. Ini ngompor-ngompor, lipat gandakan balasan neraka kepada dirinya. Lalu setan bilang, enak aja lu, gua kan cuma ngajak doang, yang buat jahat kan lu, yang mau kan lu. Ya kenapa lu mau? Lu kenapa lu oke kan? Gua kan gak bisa maksa. Nah, ini setan. Jadi setan ini walaupun dia musuh kita, dia sebenarnya musuh paling lemah. Apa musuh yang paling berat? Yang paling berat sebenarnya musuh kita itu adalah hawa nafsu dalam diri kita. Hawa nafsu. Kenapa disebut hawa nafsu itu paling berat? Bahasa Al-Quran mengatakan, inna kaidahunna azim. Tipu daya perempuan-perempuan cakep, ya, karena cenderung hati manusia, orang laki-laki suka hawa nafsu kepada wanita, yang paling kuat godaannya. Tipu daya wanita-wanita cantik yang menggoda manusia, menggoda orang-orang beriman, itu azim, sangat berat. Sehingga Nabi Yusuf pun walaqad hammat bihi wa hamma biha. Ketika digoda Juleha, Nabi Yusuf pun berkeinginan, ditarik dia itu. Jadi kalau setan bisik-bisik, tapi kalau hawa nafsu ini narik, dia narik, ayo, gitu. Ya. Ditarik itu Nabi Yusuf. Laula ra'a burhan. Kalau Nabi Yusuf tidak melihat burhan, nah itu burhan. Apa yang disebut dengan burhan di situ? Qala Ibnu Abbas fi tafsirihi, ya, termasuk tafsir Ahkam Al-Qurtubi, burhan huwa wajhu abihi Yaqub. Burhan adalah wajah ayahnya Nabi Yaqub. Jadi muncul dalam pandangan qalbu Nabi Yusuf burhan, muncul wajah ayahnya di situ. Nabi Yaqub, dia teringat, terbayang wajah ayahnya. Kenapa wajah ayahnya muncul? Karena ayahnya adalah guru spiritualnya. Karena ayahnya orang yang paling dia sayangi, dia kagumi, dia taati. Kenapa wajah ayahnya yang muncul? Karena Allah mentajalikan teguran itu lewat orang yang paling kita patuhi, kita segani, kita taati. Dan Nabi Yusuf itu ayahnya. Nah, kalau orang yang bertorikot,
biasanya yang muncul wajah gurunya, mursyidnya. Karena mursyidnya, gurunya yang paling dia patuhi, dia taati. Muncul itu wajah mursyid negur. Kok bisa begitu? Ya begitu cara Allah menegur. Karena Allah tidak ada bentuk, tidak ada rupa, tidak ada warna. Makanya sebagian orang tarekat itu kan dipitnah. Orang yang tak paham, dia bilang, itu nyembah gurunya. Salah, keliru. Bukan nyembah guru. Allah bertajalli dalam bentuk. Tajalli apa? Sifat, asma, af'al. Bukan tajalli dalam bentuk gurunya untuk menegur. Laula ra'a burhan. Kalau sekiranya Yusuf tidak melihat burhan, burhan itu kata Ibnu Abbas wajah ayahnya Nabi Yakub. Nah, bagaimana orang yang tidak berspiritual, tidak bertarekat, orang-orang biasa misalnya, biasanya ini mohon maaf, saya hanya mencontohkan saja supaya Bapak tahu bagaimana cara Tuhan menegur Bapak kalau berbuat jahat. Begitu kita mau, mohon maaf, begitu kita mau berzina dengan wanita aseksual, ya, pelacur misalnya, begitu kita mau zina, terbayang kita wajah istri kita, terbayang kita wajah anak kita. Itu tanda Tuhan menegur. Tersentak kita, terbayang kita wajah anak istri kita. Itu tanda Allah menegur. Ya, dengan apa? Dengan wajah orang yang kita sayangi. Teringat kita. Tergantung kebeningan kolbu kita. Kalau kolbu kita, keimanan kita bagus, itu teguran pasti ada. Sebelum kita buat dosa besar, kita akan ditegur. Ya. Nah, cara Allah menegur begitu. Nah, itu ditarik. Jadi Nabi Yusuf ditarik sama hawa nafsunya kan. Ini kekuatan hawa nafsu. Maka Tuhan membahasakan inna kaidakunna azim. Tipu daya, godaan wanita ini sangat berat, azim, besar. Kalau godaan setan itu disebut dhaifah, lemah. Karena godaan setan itu seperti ibarat al-ankabut. Ya, tipu daya setan. Tapi ditipu daya hawa nafsu. Maka Bapak Ibu, yang menjadi musuh berat kita adalah hawa nafsu kita. Makanya wajar kalau Nabi mengatakan, apa kata Nabi SAW? Abdulul jihad ayyujahadar rajul nafsahu wa hawahu. Jihad yang paling abdul adalah melawan diri dan hawa nafsu kita. Melawan hawa nafsu. Ya. Ini lebih berat daripada jihad perang Badar. Maka setelah selesai perang Badar, Nabi katakan, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita baru kembali keluar dari jihad kecil melawan jihad yang lebih besar. Ya, sahabat kaget, apalagi ya Rasul jihad yang lebih besar? Jihad dan nafs, jihad melawan hawa nafsu. Nah, ini ada mengatakan lemah, yang sahihnya hadis ini. Tapi maknanya sama. Jihad terbesar itu adalah jihad melawan hawa nafsu. Jadi kalau mau nyari musuh jangan keluar, diri kita aja Pak. Sebenarnya beresin dulu dalam kita. Karena musuh yang berat itu di diri, bukan di luar. Ya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka hawa nafsu ini harus bagaimana cara mengalahkannya, melemahkannya? Tidak ada cara lain kecuali puasa. Yang menciptakan hawa nafsu siapa? Allah. Maka Allah lebih mengerti bagaimana cara mengatasi hawa nafsu. Mengatasinya bagaimana? Puasa. Tahan, kendalikan. Maka puasa itu disebut dengan apa? Puasa disebut dengan perisai. Sahih Bukhari Muslim. Ya. Fa innalahu wija, kadang disebut sebagai alat kekang. Kadang disebut dengan junnah. Nah, bahasa Nabi kadang disebut dengan junnah kan. Asyamu junnah. Puasa itu perisai. Ya ma'syarus sabab man istata'a minkumul ba'ah. Hai para pemuda, siapa yang mampu nikah? Ketika kamu belum mampu nikah, fa'alaikum bis-shaum, hendaklah puasa. Fa innalahu wija. Kenapa? Karena puasa itu wija. Puasa itu wija, alat kekang. Nah, jadi kalau ibarat hawa nafsu itu binatang yang tak bisa kendalikan, wija itu tali ngikatnya. Sini. Jadi dikekang dia, dikendalikan dia. Bukan dibunuh. Kalau dibunuh bahaya. Ya. Malah nanti mencelakakan kita. Hawa nafsu itu dikendalikan. Maka dalam Islam itu tidak dikenal rohbaniin, kependetaan. Tidak ada kependetaan. Kenapa? Kalau pendeta kita gak boleh kawin, gak boleh nikah. Itu tidak dibenarkan dalam Islam. Kita tidak akan sanggup sampai ke sana, sulit.
Secara umum manusia tidak sulit, tidak sanggup. Ya. Dan Allah ketika melarang kita melakukan dosa besar, zina misalnya, Allah berikan solusinya. Solusinya apa? Nikah. Bagi yang libidonya melampaui orang biasa, poligami. Dikasih solusi. Tidak ada dalam Islam larangan tanpa solusi. Semua larangan Allah bersolusi. Ya. Lalu kenapa Allah menciptakan hawa nafsu? Kalau hawa nafsu ini buat jahat, ngajak jahat saja. Kan ada riwayat, Pak. Ketika hawa nafsu direndam di neraka, kemudian ditanya, "Man anta, siapa engkau?" "Anak-anak, ente, saya, kau-kaulah." Ngomong sama Tuhan gitu aja kan. Berendam lagi di neraka, dibakar 1000 tahun. "Man anta, siapa engkau?" "Anak-anak, ente, saya, kau-kaulah." Direndam di neraka lagi, tapi gak dikasih makan. Begitu gak dikasih makan, puasa, lemes hawa nafsu. "Man anta, ana abadun, anta rabbun." Saya hamba, engkau Tuhan. Tapi tetap membilang Tuhanku, dia tidak mau. Dia tidak mau mengatakan Allah itu Tuhannya. Dia katakan Tuhan saja. Allah itu Tuhan, kau Tuhan, aku hamba. Selesai. Kenapa? Memang dia tidak mau tunduk kan. Ya. Walaupun dia ngakui hamba, tapi kalau dia dilepas kekangnya, dia kembali lagi. Inilah hawa nafsu luar biasa. Nah, rahasianya, spiritualitasnya, salah satu hikmah terdalam kenapa Allah menyuruh kita puasa adalah untuk mengekang hawa nafsu. Kenapa? Karena hawa nafsu ini adalah musuh paling berat dan kendaraan setan untuk menghancurkan manusia. Tanpa hawa nafsu, setan tidak akan bisa menguasai, menghancurkan manusia. Setan akan terbelenggu. Wasulsilatis syayatin. Nah, itu bahasa Nabi. Coba pahami baik-baik. Kenapa setan terbelenggu ketika kita puasa? Kenapa disebut setan terbelenggu di bulan puasa, bulan Ramadan? Coba pahami baik-baik. Orang puasa itu menahan diri. Maka zikir terbaik itu zikir kosong. Zikir kosong. Zikir kosong itu apa? Kosong, yang ada hanya Allah. Allah, Allah, Allah. Kita enggak ingat apapun kecuali Allah. Tidak berkeinginan apapun kecuali Allah. Hawa nafsu kita tidak berkeinginan apapun kecuali Allah. Setan bingung. Ini mau digoda ngapain? Digoda lihat cewek, dia enggak pingin cewek. Dia ingat Allah. Digoda dia mau korupsi, dia enggak mau korupsi. Digoda dia mau nipu, dia enggak mau nipu, enggak ada keinginannya. Yang ada keinginannya Allah saja. Bingung dia. Terbelenggu dia. Mau buat orang terbelenggu kan enggak bisa buat apa-apa, Pak. Setan bingung, enggak bisa buat apa-apa. Maka kita disuruh dilatih zikir kosong, hanya berkeinginan Allah saja. Astaghfirullahaladzim. Ya. Itulah yang disebut dengan semedi, i'tikaf, zikir kosong. Nabi itu diiktikaf, semedi di Gua Hira itu hanya Allah, cari Tuhan aja di kolbunya. Sunan Kalijaga sebelum jadi wali, nah itu latihannya gitu. Dekat kali hanya Allah aja di hatinya, enggak ada yang lain. Itu zikir paling bagus, menghilangkan hawa nafsu, tak berkeinginan apapun. Sebab kalau kita punya keinginan, saat muncul keinginan hawa nafsu, disitulah setan mulai menguasai kita. Itulah rahasianya. Gimana caranya? Ini mau puasa nih, ini mau bentar lagi mau lebaran. Mobil gua ini mobil lama, udah 15 tahun. Nah, ini mau ganti mobil baru lah ini. Hah? Begitu ada keinginan hawa nafsu ganti mobil baru, masuk setan. Tenang aja, itu di kantor masih ada 500 juta. Lu umpat aja. Coba. Baru setan masuk. Karena pintu masuknya hawa nafsu. Ntar kalau ketahuan gimana? Ya, kalau ketahuan mah ya pura-pura aja, kembaliin. Kalau enggak ketahuan kan aman katanya. Ya. Ya begitu. Maka sebenarnya Bapak-bapak Ibu-ibu, salah satu yang membuat orang berdusta, menipu, pertalite jadi pertamak, itu kenapa?
Ya karena hawa nafsu. Bisa dia tega-teganya 5 tahun menipu kita. Yang dia tipu itu sampai 190 triliun per tahun. Hampir 1000 triliun. Itu 1000 triliun itu kalau dibelikan kerupuk Pulau Jawa, Sumatera nggak ada yang kelaparan. Minimal makan kerupuk nggak ada yang kelaparan. Saking banyaknya uang seperti itu. Maka kadang-kadang kita nggak habis pikir kan, kenapa orang begitu tega menghabisi uang negara kita kan, sampai ribuan triliun, ada yang sampai 300 triliun. Itu apa hidup begitu? Dikendalikan hawa nafsu. Dunianya hancur, akhiratnya babak belur. Allah kan sudah pesan, apa ra'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apa kamu tidak perhatikan orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya, tujuannya, Tuhannya. Ilah itu tujuan yang ditaati, diikuti. Jadi ada manusia yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya, tujuannya, yang diikutinya, yang ditaatinya. Ala ilmin, dan mereka itu berdasarkan ilmu, punya ilmu. Artinya apa? Walaupun mereka cerdas, pintar, gelarnya profesor, doktor, pakai ing lagi, insinyur macam-macam, tapi kalau hidupnya dikendalikan hawa nafsu, maka jadilah dia perusak berat di negeri kita. Apalagi punya jabatan tinggi. Orang seperti ini lebih jahat dari Dajjal. Nabi mengatakan, ulama yang pintar, cerdas, jahat itu lebih bahaya dari Dajjal. Orang-orang cerdas yang mirip seperti ulama, mereka pintar, dianggap orang baik, tapi menipu, itu lebih jahat dari Dajjal. Sama itu Pak, mirip itu. Kalau Dajjal kan kita sudah tahu, dia sesat, dia nyesatin orang. Kalau ini kita nggak tahu. Dia ulama, dia orang pintar, dia pejabat, dia orang baik, zahirnya, batinnya ternyata dia sulap pertalite jadi pertamax. Iya, kejahatan seperti itu lebih hebat dari Dajjal itu. Karena dia orang ramai urusannya. Yang urusan negara kita kan bukan orang-orang lemah. Orang lemah ini kan daya rusaknya kan. Yang tukang ojek, mohon maaf, yang taksi, yang dagang di kaki lima, mereka gak punya daya rusak. Gak hebat. Yang merusak itu orang-orang cerdas, tapi dikendalikan hawa nafsu. Disitulah dibutuhkan harusnya mereka puasa dekat dengan agama. Supaya apa? Supaya mereka bisa mengendalikan diri. Nah, kalau mereka sendiri tidak bisa menyelamatkan diri mereka sendiri, bagaimana mereka mau menyelamatkan orang ramai? Sementara mereka memimpin, menguasai. Maka yang kita khawatirkan kan, ya begitu orang yang dikendalikan hawa nafsu ini kebanyakan orang-orang kafir sebenarnya. Ada yang Islam, tapi Islamnya singkatan dari isi alam, bukan Islam beneran, sekedar isi alam saja, nggak berkualitas keislamannya. Itu yang kadang-kadang kita sedihkan ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka puasa ini kita kendalikan hawa nafsu, maka nafs kita tenang, lihat setan tidak bisa menguasai. Maka puasa dijadikan pilar. Agama kita ini kan ada pilarnya, sholat, puasa, termasuk zakat kan, haji. Ini pilar, amalan pilar. Amalan pilar itu amalan pokok. Maka puasa ini amalan pokok. Kenapa? Memang salah satu pokok atau musuh terberat itu hawa nafsu. Hanya bisa dikendalikan dengan puasa. Hawa nafsu kalau dia berpadu dengan akal, kecerdasan, maka jadilah ego, keakuan. Akhirnya muncullah akal-akalan, mengakal-ngakali. APBN dia akal-akali. Ya, buat bansos 1000 triliun misalnya, yang sampai ke masyarakat miskin 500 triliun, 500 triliun lagi buat kantong, bagi-bagi. Wallah. Ya. Misalnya sekiranya seperti itu, maka itu ya seperti tadi Pak. Itu membahayakan sekali bagi kehidupan kita ya. Ma'asyiral muslimin,
Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka kalau kita mampu puasa, hawa nafsu kita terkendali, puasa itu disebut alat perisai, wija, jihad terbesar, kendaraan setan. Dan orang yang paling cerdas dalam pandangan Allah dan Rasulnya bukan orang yang paling tinggi titelnya, tapi orang paling cerdas adalah al-kayyis, mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang paling cerdas dalam pandangan Allah adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Begitu kita mampu mengendalikan hawa nafsu kita hidup tenang, maka selesai. Itulah orang cerdas dan beramal untuk sesudah mati. Hidup ini kan Pak 60-70 tahun saja rata-rata. Apa yang kita cari dalam hidup ini? Kita mau punya mobil mewah miliaran-miliaran. Sampai kapan? Paling makainya 10-2 tahun sudah selesai. Gak bisa kita pakai lama. Sebentar lagi jadi barang rongsokan, semahal apapun. Jabatan kita begitu. Per 5 tahun, per 10 tahun udah. Kita gak bisa lagi menjabat. Maka hawa nafsu itu memang harus dikendalikan. Yang membuat kita rusak itu sebenarnya ketika hawa nafsu tidak kendalikan. Walawit tabal haq ahwa'ahum lapasadatis samawati wal ard. Bumi langit akan rusak kalau aturan-aturan hidup diserahkan kepada hawa nafsu manusia. Itu kunci. Sekiranya kebenaran itu, aturan hidup diserahkan kepada hawa nafsu, maka langit dan bumi pun akan hancur. Kenapa? Semuanya mau ke langit, semuanya mau punya istri orang mau istrinya, gak pedulian dia, itu kan hawa nafsu. Uang orang uangnya, ya. Mobil orang mau jadi mobilnya, bagaimana dapat orang mau begitu, mau diatasinya. Nah kalau ini diperturutkan, maka langit bumi pun hancur. Kenapa? Karena langit bumi yang jahir ini terbatas. Ya. Kata ulama kan, kenapa Nabi Sulaiman itu dikasih Allah mukjizatnya bisa mengendalikan angin. Ya, wali Sulaiman re, kami tak tundukkan kepada Sulaiman re, angin. Dia tundukkan, panggil awan, naik, terbang. Coba kalau dikasih sama kita, ini semua bisa mengendalikan angin. Kira-kira apa yang terjadi? Nah, kita belum bisa kendalikan hawa nafsu. Marah sama tetangga, kurang ajar tuh. Hancur. Ya, di kantor lagi emosi, ini kantor ini banyak orang nakal ini. Aku saja yang disalahkan. Udah, giling, hancur. Sebulan udah rata. Rasulullah itu sudah rata dengan tanah kan. Semuanya main angin. Kenapa? Karena kita belum bisa mengendalikan hawa nafsu. Makanya karomah, mukjizat itu hanya diberikan kepada makhluk level tinggi, para nabi, para rasul, para wali. Karena mereka sudah kendali hawa nafsunya, kekangnya sudah kuat, sudah tidak dikuasai hawa nafsu. Mereka berbuat itu apa? Wala takilni ila nafsi tarfata aini. Ini bahasa Nabi. Ini berkali-kali disebut Nabi dalam doa. Wala takilni ila nafsi tarfata aini abadan abada. Ya Allah, janganlah jadikan diriku dikendalikan hawa nafsuku. Tarfata aini, walaupun sesaat. Jangan jadikan pengendali diriku adalah nafsuku, hawa nafsuku, walaupun sesaat. Makanya disebutlah Nabi itu tajalli Allah kan, tajalli apal sifat asma. Wa ma ramaita idza ramaita walakinallaha rama. Bukan kau yang memanah Muhammad, tapi akulah yang memanah. Kenapa Allah yang memanah katanya? Ya bukan hawa nafsu yang menggerakkan Allah langsung ambil alih. Karena Nabi sudah wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dia tidak pakai hawa nafsu dalam berbuat. Dia tidak mau itu hawa nafsunya yang mengendalikan jasad. Maka secara spiritual ringkasnya begini Pak. Diri kita ini sangkar seperti mobil. Mobil itu isinya bisa saya, bisa bapak ini, bisa orang tua saya, bisa teman dan lain-lain. Jasad kita ini pun sangkar. Bisa yang mengendalikan jin. Kemasukan kan? Jin mengendalikan. Bisa mengendalikan hawa nafsu. Lihat cewek cakep, cantik, auranya putih, buning banget ya. Diri kita udah dikendalikan hawa nafsu. Ya. Bisa juga yang mengendalikan setan.
pinjamlah HP-mu. Begitu dia ambil HP, dia rampas, marah-marah kita, merah muka kita. Wah, sudah mau kita bunuh dia kan? Hanya karena kecil, masalah kecil. Kendalikan setan. Bisa yang mengendalikan Allah, bukan kau yang memanah Muhammad, aku lah yang mana. Kapan diri kita ini kita dikendalikan Allah? Ketika kita hilangkan pengendali diri kita selain Allah. Kosong. Maka zikir kosong kembali seperti disebut tadi. Zikir paling bagus itu zikir zero, kosong, tak berkeinginan. Begitu kita kosong, suwung kosong, tak berkeinginan, hanya Allah saja keinginan kita. Apa yang diinginkan Allah, mau digerakkannya, mau terbang, terbang tidak. Ya. Mau Nabi belah bulan, belah bulan. Kalau tangan ini belah bulan ya nggak bisa. Tangan Nabi kecil. Yang belah siapa? Ya Allah Ta'ala. Sebenarnya itu rahasia spiritualnya. Makanya rahasianya itu zikirnya itu zikir kosong. Hanya Allah saja. Hawa nafsu tidak berkeinginan dia. Tenang saja kosong. Itu dilatih dia spiritual itu biar berpsikolog itu. Nah, dari situlah nanti bertahap sehingga nanti yang mengendalikan diri kita ini hati kita, nurani kita, ruh kita, Allah Ta'ala. Tidak lagi hawa nafsu, tidak lagi setan, tidak lagi sesuatu yang buruk yang mengendalikan. Itu sebenarnya fungsinya. Zikir kosong itu fungsi di mana kita tidak menggunakan hawa nafsu. Itulah yang diinginkan Nabi. Sampai Nabi mendoakan abadan abada. Jangan aku kendalikan hawa nafsu selama-lamanya, abada. Nabi menggunakan kata abadan, selama-lamanya. Beliau tidak mau bergerak, berbicara menggunakan hawa nafsu. Ya. Yang terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa ini tentu ada yang seperti Ghazali tingkat awam, menahan makan, menahan haus saja dan seksual. Ada khos yang kita tahan kalau puasa khos ini semua ya, kemaluan, lisan, telinga, kaki, mata. Dan ada yang khawasul khawas, kolbu kita, hati kita hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang paling tinggi tentunya. Bagaimana hati kita ini terpuasa dari yang lain. Dan itu memang kalau kita sanggup, tentu keutamanya jauh lebih besar yang kita peroleh. Maka sedalam apa kita puasa, sedetail apa kita puasakan diri kita, maka sebanyak itulah yang kita peroleh manfaat dari puasa itu. Sampai nanti puasa ini membersihkan kolbu kita. Kalau puasa Nabi kan, Nabi membahasakan apa? Nabi membahasakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa Ramadan maka diampuni seluruh dosanya ya. Begitu diampuni seluruh dosa kita, maka bersihlah kolbu kita. Begitu bersih maka kebukalah hijab-hijab. Terbukalah hijab-hijab dari kolbu kita. Karena kolbu kita itu semakin bersih, maka semakin bening, semakin kebuka. Kita bisa memandang asma Allah dalam kehidupan nyata. Ya, sampai-sampai nanti kita melihat segala sesuatu di baliknya ada Allah Ta'ala, seperti yang dimiliki oleh Abu Bakar dan Umar. Baik, saya kira itu saja penjelasannya. Mudah-mudahan bisa dipahami.